Oke, kita lanjutkan bagian yang kedua. Materi yang ke-8, yaitu kita bahas tentang built-in function atau fungsi bawaan dari PHP. Itu bisa kita gunakan nanti. Dia sudah punya disediakan fungsi-fungsi tertentu yang bisa kita pakai. Ya, tergantung nanti kita keperluannya apa dengan fungsi tersebut. Tapi saya tidak jelaskan semuanya. Fungsi di PHP itu sangat banyak. Beberapa aja yang saya sebutkan. Ya. Apa itu fungsi atau function? Disebut juga fungsi ya. Itu adalah sekumpulan pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Jadi kita tuh bisa bikin blok tertentu ya, yang nanti bisa digunakan oleh program, bagian dari program lain di aplikasi kita. Misalnya kalau kita mau menampilkan atau menghitung nilai grade seperti kemarin, lulus dengan tidak lulus, itu bisa dijadikan sebuah fungsi. Nanti kita tinggal panggil status kelulusan, misalnya nilai grade-nya, misalnya bisa seperti itu. Ya. Dan itu kita cukup bikinnya satu, nanti bisa digunakan beberapa kali di dalam program, ya. Nah, fungsi itu harus dipanggil nanti supaya bisa dijalankan. Kalau hanya bikin fungsinya aja tapi nggak dipanggil, ya nggak akan pernah bisa dieksekusi, ya. Cara pemanggilannya untuk nama fungsi itu harus sama dengan definisi fungsi itu sendiri. Jadi misalnya dikasih nama cek saldo misalnya, nama fungsinya gitu. Maka ketika memanggil, penulisannya harus sama persis. Sifatnya case sensitif, besar kecil berbeda. Ada spasinya beda lagi. Spasi malah nggak bisa itu nanti. Maka sekali lagi saya ingatkan, yang namanya function itu namanya diikuti langsung dengan kurung buka tutupnya, jangan dipisah. Ya. Nah, fungsi ini bisa nanti ada parameter, bisa juga enggak. Ya. Parameter itu ada sesuatu yang dibawa di dalam nama fungsinya. Bisa juga nanti ada nilai balik atau return value, bisa juga enggak. Ya, jadi habisnya itu habis di fungsinya bisa juga. Ada yang nanti fungsi itu bisa kita gunakan kembali isinya, hasilnya, ya. Nah, built-in function itu fungsi bawaan yang disediakan oleh PHP sudah ada dan jumlahnya banyak, ya. Cara penulisannya sudah baku dan dia menjadi reserved word sekaligus. Jadi nama fungsi itu nggak boleh kita pakai lagi. Ada fungsi untuk mengelola string, ya. Ada fungsi untuk matematika, untuk tanggal dan yang lain-lain. Silahkan nanti dibuka di sini. Lihat di sini aja ya nanti supaya langsung melihat contohnya dan bisa membuktikan. Nah, seperti ini ya, ada contoh echo, print, dan sebagainya, itu kemarin sudah kita bahas. Seperti ini ya, misalnya contoh PHP string. Nah, ini banyak sekali. Nih, pakai kurung buka, kurung tutup, nih namanya function. Yang bisa kita gunakan, ada HTML entitas, ada HTML spesial, karakter decode dan seterusnya. Ini untuk menghilangkan tanda-tanda HTML dan sebagainya. Itu ada sendiri, dia sudah buatkan. Terus ada count chart seperti ini untuk menghitung jumlah karakter dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan secara langsung tanpa kita perlu bikin ya. Nah, bagian yang pertama kita bahas cuma 3. Ada string function, ada match function, ada apa tadi satunya? Tanggal ya, atau date. Ya, yang pertama yang bisa digunakan diantaranya ada strlen atau string length. Itu buat ngitung panjang atau jumlah karakternya ada berapa dalam satu string. Kemudian ada string word count. Itu untuk menghitung jumlah kata. Ada strref, ini untuk reverse, membalik. Ada strpost, ini buat mencari teks tertentu yang ada di dalam string, ya. Ada strreplace, ini buat mengganti beberapa karakter. Substr atau substring, ini buat mecah
buat ngambil beberapa karakter di dalam string itu, diambil. Nanti itu kita gunakan pada saat kita berhubungan dengan yang namanya penanggalan. Kita bisa ambil, bisa pisahkan. Aslinya di database itu adalah formatnya tahun, bulan, tanggal. Di Indonesia nggak sesuai itu. Itu bisa kita balik nanti. Ya. Kemudian ada fungsi MD5. Nah, ini buat membuat hash. Langsung ke contohnya ya. Ini ada kalimat, dolar kalimat, isinya seperti ini. Ada operator sign on. Sampai sini, baris 7. Kemudian ditampilkan isi variabel kalimat adalah ini kalimat. Ditampilkan di situ, baris 8 ya. Menampilkan teks yang asli apa adanya, baris 7. Baris 9 itu contoh fungsi strlen digunakan di sini. Jadi cara nulisnya adalah strlen, kemudian dalam kurung apa yang mau dihitung, variabelnya mana, atau teks langsung bisa juga dimasukkan di situ pakai tanda petik 2 atau petik 1. strlen kalimat, maka dia akan menghitung jumlah karakter yang ada di variabel kalimat. Berapa jumlahnya? Di tampilannya berapa? 84. Itu sudah dibuktikan belum? Apakah itu termasuk spasi atau tidak? Nah, kamu 86 kan? Punya saya aja lah. Karena sumbernya dari saya, berarti yang benar dari saya ya kan? String 83. Punya kalian berapa? 84, 85, 86. Oke. Silakan dilihat baris kodenya seperti ini. Ini baris 7 itu cuma satu baris sampai dengan ada pada PHP. Punya kalian tuh 2 baris ya? Ada enter di situ. Ada enter. Nah, silakan sesuaikan dulu. Ya, itu spasi termasuk yang dihitung ya. Gimana? 83? Coba dihitung benar-benar. Spasinya hitung juga. Saya cek kodenya ya. String. Dihitung sampai ke titiknya. Berapa? 83. Bener nggak? Kok bisa tadi ada 85, 86? Ada spasi. Dari sini aja udah kelihatan. Saya lihat nggak? Nih, saya blok ya. Dari sini. Nih kursornya di sini. Saya tarik. Jumlah karakternya 83. Nih lihat di sini. Cell itu select maksudnya. Itu 83 angkanya. Ya nggak? Nih yang di bawah nih. 83, kemudian ada 1. 1 tuh dalam satu baris. Bener lah 83. Lanjut. Baris 10. Fungsi str word count. Ya, hasilnya str word count ini kalau diperhatikan ya, setiap built-in function itu selalu warnanya biru tebal. Itu pasti dah. Seperti ini. strlen warnanya biru tebal. Itu pasti. Karena dia bawaan dari PHP. Nanti kalau kita bikin sendiri, warnanya hitam biasa.
Ya, di sini ada str word count. Kalimat dihitung. Jumlah katanya ada berapa? Masa? Oh ya, 13. Dari 11. Ada strref. Ini buat membalik. Hasilnya, cara nulisnya strref dalam kurung, langsung kalimatnya yang mau dibalik apa. Itu kalimatnya panjang ya. Kalimatnya diambil dari variabel. Bisa dibaca itu? Gimana cara bacanya? Ini dibaca nih. Kebalik, dibaca. Kayak bahasa-bahasa Thailand ya. Susah bacanya ya. Baca yang benar, bacanya yang benar. PHP, adap, ada, kan gitu bacanya. Jangan baca dari kanan. Ada apa lagi tuh? Abotsnem, kutnu, hotnok, tamilak halada ini. Oke. Sudah. Baris 12. Nah, ini penting juga. Nanti ada hubungannya substring ini, sub str, ini dengan kita melakukan patch atau pemecahan pada format tanggal ya. Formatnya seperti ini. Yang lain-lain, contoh sementara, yang lain-lain itu langsung variabelnya aja. Itu berarti parameter cuma satu. Ini namanya parameter yang di dalam ya. Kalau ada sesuatu di dalam kurung itu, berarti itu parameter namanya. Nah, yang substring itu dia punya 3 parameter. Ditandai dengan tanda koma. Seperti ini. Sub str. Terus ada kalimat koma. Ya, ada kalimat koma. Lalu ada angka 35 koma. Habis itu baru angka 15. Itu berarti parameter yang ketiga. Ya. Formatnya gimana? Yang sub str itu tadi 35 sama 15 ya. Ini saya hapus gini. Aslinya kan hanya begini. Ya. Kalau saya masukkan dolar kalimat saja, saya simpan, terus saya refresh tampilannya, hasilnya seperti itu. Ada warning. Ya, di sini dikatakan ini ya. Sub str, function sub str itu expect at least 2 parameters. Perlu at least itu apa? At least itu apa? Hah? Setidaknya. Expect. Ayo sudah belajar bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, nilainya A semua lagi. Nggak bisa dipertanggungjawabkan ini. Udah minta revisi aja nanti sama dosennya. Berapa? Expect at least 2 parameters. Artinya apa? Setidaknya perlu 2 lagi. Sementara baru di situ ada one given, baru ada 1. Nah, sekarang lihat di sini. Karena dia perlunya 3, koma. Lihat ya, nanti dia ada tooltips keluar. Nah, seperti ini. Ini tooltips. Ya, ini sub str, string str. Sudah nih kalimat. Koma int start. Int start itu berarti angka integer dari mana kita mulai ngambilnya. Tadi dari 35. Ya, saya masukin 35. Sudah. Ini warnanya biru di sini. Karena kita sudah ngetik. Kalau kita ketik koma lagi, dia pindah ke sebelah sini. Nah, ini opsional. Boleh diisi, boleh enggak. Makanya tadi perlunya 2 minimal ya. Nah, ini maksudnya panjang yang mau kita ambil berapa jumlahnya?
Misalnya ngambilnya cuma 2. Berarti dihitung dari karakter yang pertama sampai ke 35. Dari 35 itu diambil 2 karakter. Saya save tampilannya. Cok. Dari kalimat ini, bener nggak? Ya. Nih, dari sini sampai ke sini, sampai ke huruf C itu C itu sudah urutan karakter yang ke-35. Nggak percaya, hitung aja sendiri. Saya percaya aja. Ya, kemudian diambil 2 karakter. 2 karakter berarti C sama O. Dah, ketemunya di situ. Maka nanti bisa buat memecah NIM. Misalnya, NIM itu ada 4 segmen. Saya sudah pernah suruh baca kan, NIM itu, yang akhirnya salah semua. Ada berapa segmen kemarin NIM itu? Ada 4. Yang pertama, C-nya itu menunjukkan jenjangnya. Bisa diambil nanti, kalau dia C berarti S1. Bisa seperti itu, pakai if nanti. Pakai substring. Kayak gitu. Saya tuliskan di sini aja, biar enak ya. C, misalnya 2 berapa kalian nih? 22 ya. 22 57 201 999. Angka setan aja lah, 666. Nggak ada kan? C. Hasil akhirnya harus bisa dipecah gini. C, kemudian 22 57 201 dan 666. Bisa kan? Pakai substring. Substring ngambil dari sini. Kemudian buat dapat C, berarti perintahnya anggaplah ini NIM. Nah, seperti itu. Berarti kalimatnya sub str $NIM, koma. Kalau ngambil C-nya aja berarti mulainya dari berapa? Dari 1, koma. Berapa karakter ngambilnya? 1. Coba deh di sini. Bener nggak 1? Satu ya. Bentar, salah nih. Abaikan aja yang di bawah ini ya. Dia ikut ditampilkan yang bawah. Hasilnya adalah C. Ya, yang bawah abaikan aja. Nah, kemudian kalau pengen dapat 22, gimana? Mulai dari berapa? 2. Sebanyak berapa? Berapa? 3. Aduh, berantem dulu lah kalian. Berapa? 2. Karena apa? Mulainya dari 2. Karena hanya 2 karakter yang diambil. 22 kan? Oke, kita lihat. Mana dia? Udahlah, hapus dulu yang di bawah ya. Mengganggu tampilan. Mana? Nggak tampil. Hasilnya malah 25 nih. MD5 nggak jalan nih, kenapa nih? Bentar, saya balikin dulu. Ini ada yang hilang ini. Saya lihat dulu kodenya ya, jangan-jangan salah kirim saya tuh.
Iya, salah. Matikan dulu ini ya. Sub str ini kalimat yang tadi, kemudian saya sub str lagi, tapi untuk nggak apa-apa lah yang di MD5. Tadi berapa? 2 dan 2. Ketemunya malah 25. 25 itu berarti dari sini. Perhatikan. 25 itu berarti ini yang diambil. Satu dua. Nah, dipahami ya? Dapat nggak? Oke, selanjutnya ya, prodi. Dari berapa? Kode prodinya dari berapa? Tiga sampai jumlahnya berapa diambil? 5. Benar nggak hasilnya? 57201. Nah, dipahami ya? Terus yang terakhir. Berapa? Berapa? 5. Dari karakter ke berapa? Saya ikut dulu lah, 8. Jumlahnya pasti 3 kan? Dapat nggak angka setan ini tadi? Dapat. Sudah tahu rumusnya? Berarti ngitung ini dari mana? Angkanya dihitung dari angka? Bukan, maksud saya ini kan tadi 1. Kalau ini tadi 2, di sini 2, kan mau ngambil tahun nih. Hasilnya adalah 25, salah. Yang benar di sini 1. Di refresh 22, benar. Terus kalau pengen dapat C, satu-satu, angkanya 2, berarti dari 0. Paham nggak maksudnya nih? Berarti cara ngitungnya dari 0, bukan dari C. Yang digunakan adalah indeks. Nah, itu kayak array kemarin. Itu seperti array dianggapnya. Jadi huruf yang paling pertama itu indeksnya 0. Ini ada yang salah kodenya, silakan diperbaiki. Ikuti ya. Yang baris 13. Saya lupa mengganti ini. Baris 13 itu ada contoh fungsi MD5 ya. MD5 hasilnya itu bukan sub str tapi MD5. MD5 kemudian isinya langsung aja dalam kurung dolar kalimat. Disimpan aja langsung. Jadi MD5 dolar kalimat itu yang salah situ. Nah, refresh tampilannya apa? Bisa dibaca? Ya, seperti ini ya. Nah, ada CB1, B5, 2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu jumlahnya total 32 karakter. Nggak percaya, hitung sendiri. Dari mana Bapak tahu? Sudah pernah ngitung nggak? Enggak. Karena hash-nya MD5 itu pasti jadi 32 karakter. Jadi, kalimat yang saya blok ini adalah kalimat contoh dan seterusnya sampai titiknya PHP ini dirubah di hash menjadi kode MD5 seperti ini. Nah, nanti kalau bikin password
Jangan sekali-sekali password itu disimpan apa adanya, plain text jangan. Misalnya username-nya nama username-nya misalnya ya pengguna 1 misalnya. Passwordnya misalnya rahasia, jangan disimpan rahasia, dirubah jadi MD5 ke atau pakai yang SHA-1 seperti itu. Supaya yang disimpan itu bukan teks aslinya. Kalau teks aslinya begitu database-nya jebol bisa dibuka orang semua. Nah, ini nanti bahasanya di bagian web security lanjutannya ya. Ada yang lain lagi menggunakan SHA-1. Coba aja. SHA-1 bisa nggak? Kalau dia nanti hurufnya jadi biru tebal, berarti bisa. Nah, seperti ini SHA-1. Ini model hash juga. Kalau di refresh tampilannya bukan seperti itu lagi. Nah, seperti itu. Sudah berubah. Jadi kalau pengen dirahasiakan sesuatu itu bisa menggunakan itu. Dan itu tidak ada pembaliknya. Kalau kalian ketemu di internet misalnya ada yang membalik MD5. Katakanlah seperti ini ya. Ini string yang saya masukkan, rahasia. Di MD5 kan rahasia itu hasilnya jadi seperti ini. AC4372 dan seterusnya. Ini rahasia. Kalian cari di website di internet itu ada yang bisa membalik ini. Nanti ketemu rahasia. Itu bohong. Nggak bisa. Dia itu sudah pernah mendapatkan database orang ngisi rahasia. Ya, disimpan sama dia. Ada orang bikin MD5 di website itu. Rahasia. Jadi MD5 disimpan sama dia. Ketika ada orang nyari hasil MD5 yang itu, dia akan ketemu sama rahasia. Aslinya dia nggak punya. Coba aja. Oke, seperti itu ya. Itu fungsi MD5. Jadi diperbaiki jadi MD5 dalam kurung $ kalimat. Ini yang aslinya ya. Yang saya share itu lupa mengubah itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Yang mana? Yang bisa ngubah? Yang mana? Website apa? Ini. w3schools.com w3schools.com. Banyak lagi yang lain, bukan hanya itu ya. Jadi bisa. Itu salah satu aja. Saya cari yang paling mudahnya aja. Ini yang paling sering muncul kalau di pencarian. Dah, itu aja lah kayak gitu. Alamatnya ini ya. w3schools pakai s belakangnya .com. Ini banyak di sini ada HTML, CSS, JavaScript, SQL dan seterusnya. Bisa dipelajari di sini Python. Ada Bootstrap, ada React.js, ada MySQL, ada jQuery, apalagi ini. Ya, banyak ya. Dan seterusnya. Lanjut. Baru yang kedua nih dari 5. Math function dan number format ya. Ini beberapa fungsi matematika yang bisa digunakan. Ada sin, ada cos, ada tangen, ada logaritma dan seterusnya. Itu ada semua ya. Yang saya masukkan min dan max, minimum dan maksimum, kemudian ada range, ini untuk acak angka, dimulai dari berapa sampai berapa, nanti dia akan ngambil angka acak. Kemudian ada round ini pembulatan. Nah, kemudian ada SQRT, ini bacanya gimana ya? Nggak tahu saya bacanya. Ini untuk akar. Jadi misalnya akar dari 81 itu berapa? 9, ya kan ketemu 9. Kemudian ada ABS, absolut. Nilai absolut itu selalu positif. Ya, kalau dia ada pecahan, maka dia akan jadi bilangan bulat harusnya. Ya, absolut itu nilai negatif, kalau di ABS kan, diabsolutkan dia jadi nilai positif. Seperti itu. Kemudian ada number format, ini untuk memformat bilangan yang ada ribuan, ada apa lagi?
desimalnya yang pakai koma di belakang. Kalau seribuan misalnya pemisah ribuannya itu pakai tanda apa? Tanda titik atau tanda koma, itu beda ya. Di bank itu biasanya digunakan ada yang pakai tanda titik untuk ribuan, ada yang pakai tanda koma. Contohnya, ini ada deret angka, formatnya array. Kemudian ada variabel pecahan, namanya seperti ini. Isinya 127,25698. Ada bayar, ini 4 berapa nih? 4.500.000. Nah, fungsi min dan max ya. Min terus membaca dari deret angka. Ketemunya adalah angka 9 karena yang paling rendah dari semua data ini adalah angka 9. Kalau max dia akan ngambil yang paling tinggi. Berapa angkanya? 83. Kemudian ada random. Ini random ya. Antara 30 sampai 70. Pakai fungsi run. Kemudian dimasukkan angka awalnya dan angka akhir. Jadi dia akan ngacak secara otomatis di antara angka tersebut. Itu kalau di refresh tampilannya ganti-ganti terus tuh angkanya. Kemudian ada SQRT atau akar ya. SQRT 144. Akar dari 144 sama dengan 12 kali 12 itu sama dengan 144. Kemudian absolutnya dari angka 21. Berapa? 21. Absolutnya dari angka minus 33 berapa? Berapa? 33. Tanda minusnya kemana? Nggak tahu. Namanya absolut itu nilai positif. Ya. Nah, kemudian yang baris 17 dan 18. Di sini ada function number format. Ini sudah berubah nih ya suara nih. Mau minum ini habis umur nanti. Lupa, ada round di situ. Ada round, pecahan. Ini ada 2 parameter ya. Pecahan, koma 2. Nah, ketika ditampilkan, bukan ditelan enak juga ya. Pernah nggak? Nelen pernah nggak? Oh, pernah dong. Apalagi kalau lagi ini meler gitu kena sini. Itu rasanya gimana? Asin nggak? Kalau air mata? Pernah nggak? Rasanya apa? Asin juga. Selama dia belum keluar, nggak apa-apa ditelan. Kalau sudah keluar tuh maksudnya sudah di mulut, jangan ditelan lagi. Kalau masih di sini itu nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini ada 2 buah format ya. Number format sama, tapi yang beda adalah tampilannya. Coba perhatikan di situ, ada yang ribuannya pakai pecahan. Ada yang ribuan itu pakai tanda koma, ada yang pakai tanda titik. Nah, ini formatnya di sini. Ya. Yang mau diformat yang mana? Variabel bayar. Variabel bayar tuh 4,5 juta ya. Kemudian di sini ada 0. 0 ini menunjukkan desimalnya di belakang koma itu berapa angka. Nah, dilihat bedanya dengan yang di bawah ya. Yang di bawah itu ada angka 2. Berarti ada 2 tuh di belakangnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini adalah segmen berikutnya adalah tanda untuk. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Langsung ke kodenya aja biar kelihatan. Nih, number format. Saya hapus dulu yang ini ya. Dolar bayar, koma. Nah, di sini ada plot number itu yang ini, yang bayar. Kemudian saya isi ada int desimal. Jumlah di belakang koma itu berapa pecahannya? Berapa karakter maunya? 1 misalnya. Nanti di belakang koma ada 1. Koma. Ada string untuk decimal point. Decimal point itu yang pecahannya itu mau pakai tanda apa?
tanda koma atau pakai tanda titik. Ini string ya, karena string seperti ini. Misalnya pakai tanda titik, misal. Kemudian segmen berikutnya, ini nggak kelihatan nih di sini. Nah, seperti ini. String thousand separator. Untuk ribuan, itu formatnya string berarti pakai tanda petik. Pakai tanda titik misalnya. Nah, ini kalau di refresh tampilannya. Ini tadi, ada satu di belakang desimal ya. Kemudian ini pakai titik semua nih. Ini nggak boleh terjadi kayak gini, harus beda satu ya. Ini pakai tanda titik tadi. Untuk desimal, berarti yang di sini harus pakai tanda koma. Dibalik aja, yang ini pakai tanda koma. Ini desimalnya di belakang koma. Kemudian ini untuk thousand-nya, untuk ribuannya. Nah, kalau di refresh seperti ini ada koma di sini. Nah, gitu ya. Jadi formatnya yang pertama adalah float number-nya yang mau diformat, kemudian berapa angka di belakang koma, belakang pecahan desimalnya. Saya kembalikan jadi 0 ya, berarti nggak ada. Kemudian untuk penanda desimalnya pakai tanda koma, pakai tanda titik. Nah, itu ditentukan di situ. Lalu yang berikutnya yang terakhir, segmen keempat atau parameter keempat itu adalah untuk pecahan ribuannya. Nah, saya kira yang di bawahnya nggak usah dicontohin lagi, karena itu sudah ada contoh yang berbeda dua ini. Yang di atas ini pecahannya ribuannya pakai tanda titik, tanpa koma di belakang, sedangkan yang di bawah formatnya adalah ribuannya dipisahkan dengan tanda koma, pecahannya pakai tanda titik. Ini biasanya di bank seperti ini. Nggak ada kan? Bagus. Nah, date time function. Fungsi yang digunakan ini ada banyak, yang saya pakai cuman ini aja. Date sama date default time zone set. Karena ini sering kali terjadi pesan error. Yang error apa warning time zone dan seterusnya itu ya. Nah, kalau mau dia tidak ada tampilan itu, di set default date default time zone set itu. Itu buat ngeset time zone-nya kita. Zona kita ini adalah GMT plus 7 ya. Tapi nggak perlu di set GMT plus 7. Cukup nanti kita ngesetnya dengan Asia Jakarta. Itu sudah diakui nama itu. Bisa kita pakai nanti. Nah, fungsi date itu sendiri ya bisa nanti menghasilkan berbagai macam format yang bisa kita ambil sendiri, tentukan sendiri. Ini format-formatnya. Nah, ini perlu diketahui. Kalau pakai D, itu nanti ngambil tanggalnya dari 01 sampai 31. Format tanggal itu ada dua ya. Ada yang pakai 0 depannya, untuk 2 digit itu 01, 02, 03 gitu ya. Ada yang tanpa itu, jadi langsung 1, 2, 3. Itu menggunakan J kecil. Kemudian kalau kita pengen dapat nama hari 3 huruf, itu pakainya D besar. Dapat harinya apa? 3 huruf dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada huruf L kecil, itu nama hari lengkap. Jadi misalnya kalau Sunday, Monday dan seterusnya itu lengkap. Tapi kalau dia hanya pakai D besar, itu hanya Sun, Month. Kalau Tuesday, Tue gitu aja. Lain Tue, Hatue, Bawi. Ya, kemudian ada W kecil, itu nomor hari. Jadi dimulainya dari 0 juga. 0 itu hari Minggu, yang Sunday ya. Mulainya kalau dia Sunday berarti 0 harinya. Nah, kita bisa set nanti untuk menentukan hari dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Indonesia, hari pertama kita hari apa hari pertama kita? Senin apa Minggu? Hari Senin ya. Kita tuh hari Senin.
Nah, maka jumlahnya ada 7, mulainya dari 0 sampai dengan 6. 6 itu hari Sabtu. Ini di bahasa Inggris nih ya. Nah, kalau W besar itu nomor urut minggu dalam setahun. Jadi misalnya hari Minggu kemarin, itu minggu keberapa dalam setahun ini? Satu tahun itu ada 52 minggu. Nah, minggu yang kemarin itu minggu keberapa dalam satu tahun? Seperti itu. Ada F besar, itu nama bulan secara lengkap. Ada Oktober, November. Kalau dia pakai M kecil, ya, kalau M kecil itu nomornya. Sekarang bulan 10. Nah, angka 10. Terus ada M besar, itu untuk nama bulan 3 huruf. Jadi sekarang bulan OCT. Hanya OCT aja. Nop ya. Saya masih ingat Oktober ya. Ya. Ada NOP. Nanti bulan berikutnya DES atau DEC. Karena bahasa Inggris ya, DEC. Nah, ada lagi huruf T kecil. T kecil itu jumlah tanggal dalam bulan aktif. Misalnya bulan Oktober itu ada berapa tanggal? Ada 31. November berapa tanggalannya? Sampai tanggal berapa? 30 atau 31? 30. Nah, itu maksudnya T. Dalam bulan tersebut ya. Jadi kalau hari ini kita T-kan begitu, maka yang muncul adalah angka 30. Kalau bulan kemarin itu 31. Huruf Y besar itu tahun dalam 4 angka. Jadi 2023. Kalau Y-nya kecil itu berarti 23 aja. Ada A kecil, A besar itu untuk menunjukkan AM dan PM. Apa maksudnya AM? Ante apa? Ante Mary asal aja. Meridium ya. Ada post meridium sama ante meridium. AM itu dari jam berapa sampai jam berapa? AM itu dari jam 12 malam apa siang? Malam apa siang? Malam. Sampai dengan jam 12 siang. Setelah itu PM. Ya. Kemudian ada G kecil. Ini untuk format 12 jam. Jadi 1 sampai 12. Tanpa 0. Jadi jam 1 gitu ya. Seperti jam saya ini jam 9.24. 9.24. Nggak ada nolnya di depan. Itu berarti pakai G. Kalau pakai G kecil, kalau pakai G besar, ini yang 24 jam. Tanpa 0. Tanpa 0 itu maksudnya bukan jam 01, tapi jam 1 langsung. Nah, kalau yang H 12 jam pakai 0. Seharusnya sekarang 09. Ya, kemudian H besar itu untuk format 24 jam dengan 0. Lalu kalau menit itu I kecil dan detik itu S kecil. Karena dia case sensitif sifatnya maka dia berbeda. Contohnya. Nah, seperti ini ya. Ini pengaturan zona waktu. Tadi date, default time zone set. Asia, Jakarta. Itu berarti GMT plus 7. Ya. Kemudian ngambil tanggal. Date. Y besar berarti 4 huruf tahunnya. Mendatar itu mendatar biasa, kemudian ada M, ada D. Berarti hasilnya kalau M kecil tadi adalah nomor bulannya. Kalau D berarti tanggalnya. Sedangkan waktu menggunakan date juga, tapi beda di sini. Formatnya format 24 yang saya pakai. H besar, I dan S untuk menit dan detik. Jadi tanggal sekarang adalah berapa? Tulisannya di situ 2023 mendatar 11 mendatar 01. Kalau waktu sekarang adalah 09 26 27 28 29 jalan terus. Pokoknya kalau di refresh dia akan berubah sesuai dengan tanggal yang pada saat dia eksekusi. Nah, kemudian harinya. Hari ini adalah date
pakai D. Tadi D besar menampilkan apa? Menampilkan hari 3 huruf. Kalau L tadi? Menampilkan hari semua. Menampilkan nama hari secara lengkap. Kalau M besar? Bulan 3 huruf. Berarti sekarang bulannya Nop. Nopnya pakai P atau pakai V? Oke. Kalau F besar? Dicoba aja aplikasinya, kan itu nggak ada errornya. Tampilkan sudah. Nama bulan secara lengkap. Tanggal sekarang. Ada huruf L kecil. Berarti hari. Nama hari lengkap, koma, tanggalnya, kemudian nama bulan lengkap, dan tahun lengkap. Ya, seperti itu. Hari ini hari Sabtu. Dari mana? Oh, pengen libur. Hari apa hari ini? Wednesday. Ada pertanyaan? Nanti fungsi ini bisa digunakan untuk dapatkan hari ini hari apa dalam bahasa Indonesia. Digunakan dalam fungsi, tapi saya nggak bahas. Nanti kita bahas ketika masuk dalam project database. Ya, mudah-mudahan sempat dimasukkan itu. Jadi dapat hari ini, kita langsung ubah harinya adalah hari Rabu 1 November 2023 pakai format bahasa Indonesia. Array function. Ya, saya nggak banyak masukkan, ada banyak juga itu, lihat aja nanti di ininya ya. Ada array reverse, ada count di sini, ada array push dan in array. Array reverse membalik urutannya, kemudian count menghitung jumlah isinya. Sedangkan push menambah isi di bagian akhir. Lalu ada in array, ini mencari suatu data di dalam array. Contohnya seperti ini. Ada array bernama warna. Ya, ada merah, kuning, hijau, biru. Kemudian isinya ditampilkan di print R di sini ya. Tampilannya itu yang pakai tanda panah seperti itu. Ya, warna ditampilkan, ada 4 itu. Kemudian dibikinkan garis supaya jadi beda. Jumlah isi array-nya ada, perintahnya adalah count dari warna. Hasilnya ada 4. Karena sekarang posisinya ada 4. Awal nih ya. Lalu array warna ditambah dengan hitam dan putih dengan menggunakan fungsi array push. Jadi formatnya adalah ada satu segmen pertama untuk nama array yang mau ditambahkan itu array yang mana, yang jadi objeknya ya, array warna. Kemudian ini sifatnya fleksibel yang ke berikutnya, ada hitam, putih dan warna yang lain itu bisa dimasukkan. Ya, di sini dimasukkan hitam dan putih, di push array itu ditambahkan di belakangnya seperti itu. Kalau di print ditampilkan maka nanti jadi 6 jumlah warna itu. Nah, kemudian dibalik urutannya menggunakan array reverse ya, seperti ini. Ada print array reverse. Print array reverse yang mana yang mau dibalik yaitu warna. Nah, nanti urutannya akan dibalik. Selanjutnya ada in array. Ini formatnya apa isi dari array yang mau dicari. Contohnya di sini adalah biru. Dari array yang mana? Koma. Ini parameter kedua, yaitu warna. Jadi nyari warna biru di array warna tadi. Ada nggak? Warna biru ada nggak? Ada ya. Kalau dia ketemu in array itu, maka warna biru ada. Kalau dia nggak ketemu, maka warna biru tidak ada. Seperti ini warna biru ada. Kalau dirubah, harusnya teksnya itu jangan warna biru ya, warna yang Anda cari, harusnya gitu.
Kalau warna red ada nggak? Red. Ada. Nanti yang ditampilkan kalau saya ganti di sini jadi red, itu yang mana? Warna biru ada atau warna biru tidak ada? Warna biru, pilihan cuma dua nih, ada atau tidak ada? Tidak ada. Karena apa? Bukan karena warna biru tidak ada. Yang dicari ini red. Oh, iya. Wah, iya tahu saya red bahasa Inggris. Maksudnya adalah red itu tidak ada di dalam array sini. Kalau saya masukkan gini, yang muncul nanti tulisan warna biru ada atau tidak ada? Ada dong. Karena yang dicek itu adalah di sini ada red, sedangkan yang dicari juga red. Ketemu dia ada kan? Ini hanya pesan aja warna biru. Gini aja lah diganti ya, ada dengan tidak ada gitu. Ya, tiada. Nah. Ada, tiada? Red tadi. Ada, karena red itu ada. Warna biru ada nggak? Ada warna biru tadi. Seperti itu. Sudah berapa latihannya ini? 4 dari berapa? Dari 7. Sisa berapa? Yes, sisa 1 ya. Masuk ke bagian yang ketiga ya. Custom function. Oke, custom function ini berarti kita bikin sendiri fungsinya.